Saudara-saudaraku sekalian, pasti kita pernah mendengar, atau mungkin saudara sendiri yang mengucapkan, pada waktu seseorang tidak ke gereja, lalu melihat orang ke gereja, pembenaran diri yang dilakukan adalah mengatakan, lebih baik saya tidak ke gereja daripada ke gereja, tetapi memiliki kehidupan yang buruk seperti orang-orang itu. Biasanya ini pembenaran untuk orang yang tidak ke gereja, tetapi cukup menjadi alasan mengapa dia tidak bergereja. Tentu ini tidak tepat, saudara. Tentu ini tindakan yang salah. Orang yang ke gereja belum tentu hidupnya benar. Tapi kalau orang bisa ke gereja tapi tidak ke gereja, pasti tidak benar. Kecuali memang tidak ada gereja, atau kalau ada gereja, gereja tersebut tidak mengajarkan kebenaran, sehingga dia merasa tidak terberkati di gereja itu. Dia harus mencari gereja lain. Yang saya hendak kutip dari kasus ini adalah pernyataan lebih baik saya tidak ke gereja daripada saya ke gereja tapi berkelakuan buruk. Ini patut menjadi catatan bagi kita, saudaraku. Jangan sampai kita ke gereja, tetapi perilaku hidup kita setiap hari tidak sesuai dengan standar kesucian Allah, atau bagi kita tidak sesuai dengan standar kehidupan Yesus yang harus kita kenakan. Kalau kita ada di gereja di mana lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang memuat syair-syair yang ekstrim, yang radikal terhadap Tuhan, itu harganya lebih mahal dari gereja-gereja yang syair lagu-lagunya hanya memuat pujian, penyembahan, dan permohonan berkat kepada Allah. Lagu-lagu yang tadi saudara nyanyikan itu lagu-lagu yang memuat kalimat-kalimat ekstrim. Seperti yang sering kita nyanyikan syair-syair lagu di gereja ini. Hanya Engkau yang kurindukan, satu hal yang kuminta berkenan kepadamu, tidak ada hal lain yang kuingini. Menjadi kekhawatiran saya sebagai pelayan saudara, saudara menyanyi tanpa perasaan, atau dengan perasaan, tetapi hanya sesaat saja saudara menyatakannya itu di hadapan Tuhan. Tetapi kehidupan saudara setiap hari bertentangan dengan apa yang saudara nyatakan dalam syair lagu penyembahan waktu di gereja. Tubuh nyawaku, roh jiwaku kuserahkan padamu. Aku hidup hanya bagimu. Engkau satu-satunya alasan aku hidup. Kalimat-kalimat yang acap kali kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau sampai kenyataan hidup kita setiap hari tidak sesuai dengan pernyataan kita itu, betapa mengerikan keadaan kita di hadapan Allah. Menipu manusia saja memiliki konsekuensi. Menipu manusia yang berjabatan tinggi lebih tinggi konsekuensinya.
Menipu orang tua, orang yang terhormat, lebih besar konsekuensinya. Sekarang menipu Tuhan, ironisnya, bisa-bisanya lo sejahtera hidup. Bisa-bisanya lo masih merasa damai. Menganggap sepi kebodohan yang dilakukan tersebut, yang itu bisa berkategori sebagai kemunafikan. Munafik di dalam bahasa Yunaninya hipokrites, artinya orang yang memainkan peranan. Orang yang memainkan peranan, saudara. Pada waktu dia tampil di pertunjukan, di panggung, itu peragaan sementara. Dia mempersonifikasikan sosok tokoh tertentu, dan itu bukan dirinya setiap hari, saudara. Itu namanya orang yang memainkan peranan. Kalau panggilan hari-harinya misalnya Endang begitu, di panggung namanya Juliet. Tiap harinya dipanggil Freddy, tapi waktu di panggung namanya Romeo. Romeo and Juliet. Sama, panggilannya Titi, tapi begitu di panggung namanya lain. Jadi memang benar juga kata orang tadi, orang yang melakukan pembenaran diri, lebih baik saya tidak ke gereja daripada ke gereja, tapi berkelakuan buruk. Walaupun itu salah, tetapi ada benarnya. Karena ke gereja menipu Tuhan. Biasanya orang yang menipu Tuhan ini setiap harinya juga menipu sesamanya, saudara. Tidak mungkin orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan lalu jujur terhadap sesamanya. Agak sulit, saudara. Agak sulit, bisa tapi sulit, saudara. Betapa hebat kehidupan orang Kristen yang pernyataan-pernyataannya pada waktu ibadah yang tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia usaha untuk dikenakan dalam hidupnya setiap hari. Betapa luar biasa kehidupan orang-orang ini. Memang ada kesenjangan antara kehidupan setiap hari dengan pernyataan, janji, ikrar kita waktu di gereja. Ada kesenjangan. Tidak ada satunya kata dan perbuatan bisa. Tapi harus ada usaha untuk menjembatani kesenjangan itu sehingga apa yang dia kemukakan di gereja itu menjadi kenyataan hidup setiap hari, saudara. Betapa hebat. Kalau kita berusaha untuk mempersonifikasikan, mengenakan kehidupan yang kita ikrarkan waktu kita di gereja ini, dalam hidup kita setiap hari, walaupun tentu ada kesenjangan, tetapi terseok-seok, kita berusaha terus untuk bisa memenuhi apa yang kita ikrarkan, kita janjikan, kita ucapkan kepada Tuhan. Jangan anggap Tuhan tidak ada dan tidak berperasaan. Nyanyikan lagi, nak. Ku hanya ingin mengasihimu. Ku
Aku hanya ingin ketika suatu hari kita berhadapan dengan Tuhan, dan ternyata tidak ada yang kita bawa, apapun dan siapapun. Benar kata pemazmur, Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini. Kita amini ayat itu. Kita jadikan syair pujian. Dan kita berusaha untuk mengenakannya. Mempercayai Allah adalah Allah yang hidup, yang berperasaan, dan kita tidak boleh semena-mena terhadap Dia. Betapa mengerikan kalau saudara munafik dan tidak pernah bertobat. Betapa mengerikan, saudara. Sampai suatu hari saudara tidak bisa membedakan kapan Anda tulus, kapan saudara munafik. Anggap sepi perasaan Tuhan. Itu mengerikan, saudaraku. Mari kita berubah. Mari kita bertobat. Saudara bisa, boleh tidak menghargai saya, enggak apa-apa. I'm just human being. Saya hanya manusia. Tapi jangan saudara bermain-main dengan Allah yang hidup. Allah yang memperkarakan hidup kita karena kita memanggil Dia Bapa. Allah yang reaktif terhadap tindakan kita dan responsif karena kita adalah anak-anaknya. Tindakan kita pasti mempengaruhi perasaan Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ada satu ayat yang memilukan di situ, saudara. Ketika Allah menjumpai makhluk yang diciptakan perbuatannya jahat semata-mata, saudara. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Yahweh, Tuhan, guru besar semua, Yahweh dalam teks aslinya, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bukan tidak mungkin saudara memilukan hati Allah. Seperti Yesus menangisi Yerusalem dan berkata, wahai, betapa baiknya jika engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tapi hari ini tersembunyi di matamu. Yesus mengucapkan kalimat itu tahun 30 Masehi. 40 tahun sebelum Yerusalem dihancurkan Jenderal Titus. Dan hari ini kalau saudara datang ke Yerusalem, puing-puing dari kehancuran itu merupakan saksi bisu dari kenyataan yang Tuhan Yesus pernah kemukakan. Bahwa Yerusalem dihancurkan. Sejarawan Yahudi mencatat mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan. Sejak itu bangsa Yahudi tercerai-berai, saudara, ke seluruh dunia. Tapi ketika saatnya Tuhan mau mengembalikan mereka
sesuai dengan janji Allah di dalam firman-Nya, bahwa Allah akan mengumpulkan umat pilihan dari segala penjuru dunia. Akhir abad 19 mulai muncul orang-orang Yahudi yang namanya mulai terkenal. Ada pemain bola, ada penari balet, ada ilmuwan, ada bankir. Karena Tuhan mau memulihkan bangsa itu. Mereka mulai menonjol dalam bidang ekonomi di negara-negara di mana mereka menetap, khususnya di Eropa, yang akhirnya menimbulkan kebencian orang Jerman terhadap orang Yahudi dan antisemit yang begitu membara. Lalu bangkitlah Hitler, terkenal dengan peristiwa Holocaust. 6 juta orang Yahudi dibantai. Pembantaian itu satu peringatan. Mereka yang sudah nyaman di negara-negara barat, sudah tidak ingin pulang ke negerinya. Tuhan memanggil kembali. Negerimu bukan di sini. Mereka teraniaya selama 7 tahun. Dari tahun 1939 sampai tahun 1945. 7 tahun. Angka 7 perhatikan. Lalu 3,5 tahun kemudian ketika Perang Dunia Kedua usai, tanggal 14 Mei 1948, kira-kira 3,5 tahun, berdiri negara Israel modern. Dan itu peringatan bahwa dunia akan berakhir. Ada Allah yang hidup. Pernahkah ada satu bangsa yang meninggalkan kampung halamannya selama lebih dari 2.500 tahun? Sejak tahun 586 sebelum Masehi, ketika Yehuda dihancurkan oleh Nebukadnezar, mereka tidak pernah punya negara. Pernahkah ada satu bangsa yang meninggalkan negerinya selama ribuan tahun bisa kembali lalu mendirikan negara? Yang kedua, pernahkah ada satu wilayah yang kosong selama 2.500 tahun tidak pernah ada kerajaan berdiri di situ? Itu Palestina. Orang-orang Palestina pun tidak pernah punya negara hari ini. Yang ada hanya kerajaan Daud dan kemudian negara Israel modern. Dan itu memberikan kepada kita pesan bahwa ada Allah yang hidup. Sementara bangsa-bangsa kuno di Kanaan lenyap. Walaupun mereka ada di negeri itu, mereka lenyap, musnah. Tapi justru bangsa Israel yang ada di luar tanah airnya bisa kembali. Oke, Anda boleh tepuk. Silahkan Anda tepuk tangan. Tetapi tidak ada unsur politisnya di sini ya. Kita hanya melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan. Supaya saudara tahu ada Allah yang hidup. Di dalam Alkitab berulang-ulang dikatakan di situ, aku akan mengembalikan umatku dari segala penjuru dunia. Dan hari ini, Anda kalau di sana lihat orang-orang Yahudi, tidak semuanya kulitnya putih. Ada yang hitam, ada yang matanya sipit. Ada Yahudi dari Cina, Yahudi dari Afrika. Mereka berdarah Yahudi. Mungkin ada darah campuran, tetapi masih memiliki orang tua Yahudi. Jadi kalau saudara lihat tentara Israel kok ada yang kayak orang negro, kulit hitam gitu ya. Ya karena memang orang Yahudi di seluruh dunia ini, mereka kembali. Ada yang kulitnya gelap, ada yang sipit. Persis Tionghoa, dan memang Tionghoa, berdarah Tionghoa. Tapi papa orang Yahudi. Dan mereka masih dibilang sebagai keturunan Yahudi. Allah itu hidup, saudara. Allah itu berperasaan.
Setiap kali kita berkumpul di dalam nama Yesus seperti hari ini, Allah hadir di tengah-tengah kita. Saya pun mestinya gemetar, dan memang kadang-kadang saya gemetar berkhotbah seperti ini. Karena saya mewakili Tuhan, saya tidak boleh bicara sembarangan. Hidup saya harus berjalan dengan Tuhan setiap hari, supaya apa yang saya kemukakan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk saya sampaikan. Dan inilah yang Tuhan mau kita dengar. Jangan munafik. Saya tidak mengatakan lebih baik Anda tidak ke gereja daripada munafik, menambah dosa, dan melukai hati Tuhan. Tentu saya tidak berkata begitu. Kita memilih untuk tetap ke gereja, tapi mengubah sikap hati, sikap hidup kita. Saudara, dunia ini, kalau orang tidak munafik, kalau orang apa adanya, ini jadi rumah sakit jiwa besar. Kemunafikan itu bahasa manusia, bahasa diplomasi, keramah tamahan yang dibuat-buat, keramah tamahan yang berlebihan, belum kemunafikan terang-terangan. Ini bahasa dunia, supaya dunia tidak menjadi kacau. Dibutuhkan kemunafikan untuk menopangnya. Coba kalau tetangga, ini ibu-ibu sama ibu sebelah, apa adanya, berkelahi, saudara. Tapi dibalut dengan kemunafikan demi kebersamaan, demi keselamatan kita bersama, kerukunan kau dan aku. Lewat depan rumahnya berkata, "Jeng, selamat pagi, cantik sekali Jeng pagi ini." Munafik. Coba kalau jujur, "Jeng, saya benci sama Jeng." Jeng tuh ya mukanya buruk sebenarnya, cuma dadanya yang tebel. Coba terus terang begitu, apa nggak berkelahi, saudara? Sudah jadi diplomat semua. Memang tidak semuanya munafik seperti itu. Saudara ngerti maksud saya? Kalau pertemuan keluarga, wah cipika-cipiki, itu tidak apa adanya. Menantu yang satu memburukkan menantu yang lain, dan seterusnya. Mertua juga harus munafik, menantu yang satu dilos-los ya. Aduh sayang ya, sayang. Kamu sayang ya, mama sayang kamu. Padahal gini, kamu kalau kasih duit kok dikit amat sih. Kamu gak seperti menantuku yang satu itu, ya. Kamu gak pernah beliin mama berlian kayak gelang kayak, paling banter bubur ayam. Oh, kalau terus terang begitu berantem, saudara. Kakak tertua ketemu adiknya, gimana dek? Baik bang. Bagus ya. Kamu udah naik mobil sekarang ya? Ya bang, puji Tuhan bang. Ya lumayan lah bang. Kalau hujan nggak kehujanan. Coba kalau jujur, dek, mobilmu jelek amat sih. Enggak, dia nggak bilang mobilmu jelek amat, dia poles dengan bahasa. Itu bahasa dunia. Terbiasa orang itu munafik, diplomasi, keramah tamahan yang dibuat-buat. Apalagi di gereja, waduh, shalom, shalom bro, shalom sis, puji Tuhan. Dalam hati, setan lu tak bayar. Oh, saya tahu kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Ibu mertua bilang, sayang ya, kau baik-baik ya. Tapi tidak usah berkata, kamu kasih duit sedikit banget. Enggak. Yang dipoles, yang diperbaiki hati, bukan mulut. Tepuk tangan. Kita bilang shalom.
Padahal dia utang sama saudaranya, nggak bayar. Shalom bro, Tuhan berkati. Nggak usah, kamu utang nggak bayar, kamu nggak jujur. Nggak usah. Ya udah, mungkin dia lagi susah, dia nggak bisa bayar, bukan karena dia nggak bisa bayar. Nah, mudah-mudahan hari esok Tuhan berkati, dia bisa bayar hutang. Shalom bro, Tuhan berkati. Yang diubah hati. Tidak perlu diplomasi, tidak perlu keramat tamahan dibuat-buat. Yang diubah hati, katakan amin. Coba kalau Anda mau jujur dengan Tuhan di mulutmu. Tadi lagu apa tadi yang F tadi itu? Yang di hadapan. Coba singer aja nyanyi, biar tanggung jawab atas perbuatannya. Kau iri agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Stop. Kita mengatakan itu ada pertanggung jawab. Ajarku menjaga hati. Benarkah kita menjaga hati lebih dari menjaga nama baik, menjaga harta, martabat, menjaga hati di hadapan Tuhan? Benarkah? Coba kalau jujur, tak pernah aku jaga hati. Tidak mungkin kan, saudara? Oke, Anda tidak salah. Saya lagi nak, Anda tidak salah mengatakan menyenangkanmu, walaupun kita masih sering gagal. Menyenangkanmu. Jangan karena kita masih gagal untuk menyenangkan Tuhan, lalu kita tidak nyanyi di gereja. Yang lain nyanyi menyenangkanmu. Saudara gini. Saudara begini. Istrinya tanya, "Pap nyanyi?" Daripada gua munafik. Nyanyikan, berjuanglah untuk merubah sikap hati, sikap batin, pola hidup kita setiap hari. Oke, kembali soal tadi tetangga tadi. Kalau mau jujur, sebenarnya Jeng itu mukanya jelek. Cuman Jeng itu catnya ini cat dulu, polesannya terlalu tebel. Kalau mau jujur begitu, berantem. Ya kita memang tidak boleh munafik, jangan juga berlebihan. Aduh Jeng selamat pagi, Jeng cantik deh, nggak usah. Diplomasi begitu nggak usah. Selamat pagi Jeng, segar hari ini, kelihatan lebih segar dari kemarin. Kalau itu tulus, sampaikan. Jeng cocok pakai baju ini. Iya, nggak usah berlebihan. Jeng cantik banget deh. Itu bikin rusak kita, saudaraku. Yang kita rubah hati kita. Kita tahu tetangga kita ini mukanya jelek sebenarnya ya. Ini geradakan seperti jalan Cibinong ya. Tapi dipoles sana, poles ini, wah polesnya begitu banyak sampai kelihatan mulus ya. Ya udah, nggak masalah. Karena saudara pernah ngintip di pintu belakang, ngintip wajah aslinya. Waduh, kalau tampil di arisan kampung, bersih, mulus seperti jalan tol Jagorawi. Tapi begitu, wah ini kok wajahnya begitu berantakan ya. Ini jalan Cibinong ya.
yang dekat itu toko asinan itu berantakan. Kenapa dia seberantakan ini ya? Tapi kalau kumpul di arisan kampung, waduh mulus banget. Coba kalau terang-terangan, sebenarnya tuh mukanya tuh berantakan loh. Saya pernah ngintip loh dari pintu. Iya, enggak, saya nggak munafik, saya terang-terangan aja, daripada saya munafik ya. Saya mau bilang, lu cantik enggak? Saya nggak mau munafik, saya mau terus terang. Itu, aduh, si Binong rusak. Nggak boleh, kan nggak boleh. Jadi gimana? Yang diperbaiki sini. Ya, oke, tepuk tangan. Saya kira ibu-ibu yang tepuk tangan harus memenuhi bagiannya ya. Oke. Nah sekarang dengan Tuhan juga yang kita perbaiki itu hati kita. Bersyukur kita di gereja ini saudara. Wah lagu-lagunya gila-gilaan saudaraku. Dari sekian banyak yang hadir ini, sekian ribu yang hadir ini, saya nggak yakin 10% betul-betul rindu Tuhan. Saya tidak yakin yang betul-betul rindu Tuhan. Apalagi kalau nyanyi lagu yang itu, rinduku hausku, bilakah ku diam di sana. Anda kan belum rindu. Mati takut. Hanya orang yang tidak takut mati yang rindu ketemu Tuhan. Tapi sebagian besar saudara takut mati. Kalau ditanya udah rohani belum? Belum sih. Kapan rohani? Nggak tahu. Baru besok pagi mati dia. Coba seandainya Anda tinggal di Gaza, 2 bulan lalu udah mati. Kalimat-kalimat syair lagu-lagu ini memaksa kita untuk menyesuaikan diri. Dan lagu-lagu ini bukan syair yang sembarang ditulis. Ini sesuai dengan firman. Paulus mengatakan kalau aku disuruh memilih menetap di bumi ini atau menetap dengan Tuhan, aku pilih di sana. Rinduku hausku di surga. Kalau aku disuruh minta apa yang ku minta, satu yang ku minta, berkenan kepada Bapa sempurna seperti Yesus. Menjembatani apa yang kita ikrarkan, kita ucapkan, kita nyatakan di dalam gereja ini. Kita usahakan untuk mengubah cara berpikir, sikap hidup, cara hidup kita setiap hari. Dan Roh Kudus pasti menolong kita. Sebab kita tidak akan membawa apapun dan siapapun waktu kita meninggal dunia. Kita hanya membawa Tuhan jika kita bersekutu dengan Dia secara benar. Katakan amin. Tidak berlebihan saudara kalau kita mengatakan Tuhan, Engkau kesibukanku. Engkau satu-satunya kesibukanku. Engkau satu-satunya kepentinganku. Engkau satu-satunya tujuan hidupku. Engkau satu-satunya kebahagiaanku. Mungkin Anda ada yang berkata, bagaimana Pak kita ngurus rumah tangga, bisnis dan lain-lain kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesibukan kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Ini tidak akan merusak etos kerja saudara. Nanti saudara akan bisa menempatkan diri bagaimana kita hidup. Menjadikan Tuhan tujuan kita. Kita bukan seperti monyet, kucing, kodok, sapi, babi yang hari ini hidup, mati, selesai. Kita makhluk kekal. Walaupun fisik kita dikubur, kita ada dalam kesadaran abadi. Dan kita menghadapi kenyataan apakah kita dimuliakan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan dengan tubuh kebangkitan atau dibuang ke dalam api kekal. Tidak berlebihan kalau kita berporos, berpusat, bermuara, bertujuan, berproyeksi kepada Tuhan dan kerajaannya.
Percaya, saudaraku, tidak ada kepentingan pribadi dalam pernyataan-pernyataan ini. Saya sebagai pelayan saudara, I'm just a nurse, I'm not a doctor. Jesus our doctor, our healer, I'm just a nurse. Saya hanya perawat. Tapi perawat harus menyampaikan apa yang dokter instruksikan. Jangan main-main dengan Tuhan. Don't against God, jangan melawan Tuhan. Hari ini kita mau berubah. Seiring dengan perjamuan kudus yang kita terima, kita meminta ampun dan berubah. Amin. Belshazzar the king made a great feast to 1,000 of his lords, and drank wine before the 1,000. Belshazzar, whiles he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives, and his concubines might drink therein. Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem, and the king and his princes, his wives, and his concubines drank in them. They drank wine, and praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone. In the same hour came forth fingers of a man's hand, and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. Then the king's countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosed, and his knees smote one against another. The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers. And the king spake and said to the wise men of Babylon, Whosoever shall read this writing and show me the interpretation thereof shall be clothed with scarlet, and have a chain of gold about his neck, and shall be the third ruler in the kingdom. Then came in all the king's wise men, but they could not read the writing, nor make known to the king the interpretation thereof. Then was King Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were astonished. Now the queen, by reason of the words of the king and his lords, came into the banquet house. And the queen spake and said, O king, live for ever. Let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. There is a man in thy kingdom in whom is the spirit of the holy gods. And in the days of thy father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him, whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers. Forasmuch as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams, and showing of hard sentences, and dissolving of doubts were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. Then was Daniel brought in before the king. And the king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel which art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry? I have even heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. And now the wise men, the astrologers, have been brought in before me, that they should read this writing, and make known unto me the interpretation thereof. But they could not show the interpretation of the thing. And I have heard of thee, that thou canst make interpretations, and dissolve doubts. Now if thou canst read the writing, and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet, and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be to thyself, and give thy rewards to another. Yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. O thou king, the Most High God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom, and majesty and glory and honor. And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages trembled and feared before him. Whom he would he slew, and whom he would he kept alive, and whom he would he set up, and whom he would he put down. But when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. And he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses. They fed him with grass like oxen,
and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that he appointeth over it whomsoever he will. And thou his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, though thou knewest all this, but hast lifted up thyself against the Lord of heaven. And they have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords, thy wives, and thy concubines, have drunk wine in them. And thou hast praised the gods of silver and gold, of brass, iron, wood, and